Semua dengar dengan jelas. Malam ini tidak ada laki-laki yang menjaga, tidak ada jatah, tidak ada arang. Sebatang dupa. Semua dibuang keluar camp tanpa ada laki-laki yang mengurus. Tuan, aku ada serigala. Karena itu aku menyuruh kalian memilih laki-laki. Aku bisa kerja. Tolong terima aku sebagai penjaga. Kerja keras bisa ditukar dengan daging. Siapapun yang masih punya jatah simpan, yang tidak punya minggir. Si buta itu masih hidup. Siapa yang memilih dia, dia pasti kena sial. Tunggu sampai orangnya cukup dulu baru pilih siapa yang mau hidup lebih cepat. Kalau mau mati, tunggu saja. Hahaha. Dia pergi mencari si gadis buta itu. Kalau mau mati, setidaknya jangan pilih cara mati yang paling dingin. Apa kau bisa dengar serigala di arah mana? Kau tanya ke orang buta bisa. Atau tidak bisa. Tenggara. 37 langkah, 3 kaki di luar. Sudah lapar 2 hari. Orang buta juga bisa jadi serigala. Kenapa kau tidak bilang mereka itu siapa? Ternyata cuma ada serigala. Aku pilih dia. Kau pilih orang buta. Bahkan di depannya kau pun tak bisa melihat apa-apa. Bertahan hidup itu bukan soal wajah. Aku tidak menerima beban mati. Bagus, aku juga tidak memelihara orang tak berguna. Apa yang bisa kau lakukan agar malam ini tidak mati? Keluarga Shentang, Lu Hancuan. Tapi keluarga kalian ini tak punya laki-laki, tak punya tulang punggung. Besok pagi serahkan setengah kati daging kayu bakar. Tuan, di cuaca begini dari mana cari daging kau mau aku menguliti dia? Si buta ini mau menangkap daging. Jangan-jangan mau menangkap dirinya sendiri. Ya hahaha. Bisa jalan tidak kalau bisa jangan duduk tunggu mati. Ini bukan pertama kalinya kau berjalan di jalan berdarah seperti ini. Ini juga bukan pertama kalinya kau hidup di tumpukan mayat. Tepat atau tidak tepat itu tidak penting. Kalau besok pagi masih tak bisa serahkan daging kayu bakar, kalian semua akan digulung dan disuruh minggat. Berhenti. Sudah kuterima. 1 kelinci salju yang besar, 2 yang kecil. Sebesar apa? Lebar 3 jari, jauh 7 langkah dari mulut gua, jangan bergerak sembarangan mengikuti angin. Kau pernah berburu sebelumnya. Pernah ikut pelajaran soal hidup dan mati. Tempat macam apa yang mengajarkan ini? Tempat yang paling banyak mayatnya. Sudah, 12 langkah ke kiri depan. Setengah kati dagingnya ada. Masih ada kayu. Pondok reot yang tadi kau tempati itu memang kayu. Kalau sudah tiba, kau pasti bisa membongkar rumah. Tempat yang bisa membuat orang hidup itulah yang disebut rumah. Kayu. Dagingnya sudah memanas, dia benar-benar kena tangkap. Dia yang buta itu, yang ditangkap. Terlalu kecil, belum cukup setengah kati. Beserta kulit dan tulangnya, 1 jin 2 liang, katanya cukup ya sudah dianggap cukup. Di camp ini tak ada jatah. 3 papan kayu, 3 liang kelinci, itu 4 papan lebih banyak. Kalau Zhao Kui tidak paham hitungan, aku bisa ajari. Lidah tajam, mulut pun tajam. Aku hanya mengakui aturan yang baru saja kau tetapkan. Kakak, dia hebat sekali. Kenapa? Jangan bergerak. Darah akan menyebar. Serigala datang. Serigala datang karena kalian yang memancingnya. Yang berlumur darah itu daging, bukan mulut tololku. Keluarga kalian ini pergi berjaga di luar, menipu serigala, lalu tak bisa kembali ke camp. Baru bisa dihitung lolos. Kalau mereka baru kembali, mereka bakal mati. Kau mau menggantikan mereka pergi. Aku bertaruh mereka tak akan tahan sebentar pun. Sekarang tinggal 5 ekor. Setengah jam kemudian. Setidaknya 8 ekor. Kalau begitu, ubah rencana kalian. Apa yang kau mau lakukan? Biar mereka tahu, di camp ini bukan cuma ada daging.
Dari mana arah anginnya? Dari mana hidung serigala di depan kiri akan lebih dulu mencium bau? Bisa. Bahkan sepotong daging pun rela dilepas demi satu nyawa. Bergaya jadi dewa, berpura-pura jadi setan. Biarkan serigala menerkam, lihat dia mati seperti apa. Hidup. Mereka takut api. Api takut. Tapi kalau kelaparan, mereka bisa saja menerjang. Saudara. Pergi. Kalau dia benar-benar tak melihat, bagaimana bisa tetap mengenai sasaran? Serigala pemimpin tidak bergerak kemana-mana. Setelah salju pecah, dia menunggu api padam. Kalau begitu biarkan dia mengira ada daging. Saat mereka menebak. Sekarang. Dia benar-benar sudah menahan mereka. Kak, mereka hebat sekali. Itu cuma serigala pemimpin. Kenapa? Bukan serigala. Suara apa itu? Junhao dari Camp Sueki. Semalam bukan cuma ada serigala. Ada orang yang dari kejauhan meniup tanduk Camp Sueki. Kalian melongo buat apa? Hari ini belum menyerahkan 2 ikat kayu bakar. Tuan baru semalam diserang serigala. Dari mana ada tenaga lagi? Tanpa kayu bakar, tak ada makan. Kalau penjaga pergi lebih dulu. Jalanmu harus pelan. Setelah siang, bahan makanan akan diputus. Tuan, anak itu masih kecil. Bolehkah aku pergi nanti sedikit? Anak itu masih kecil, dia justru butuh makan 1 suap bubur. Tidak boleh keluar. Apa katamu? Arah angin berubah. Di puncak tebing, dalam setengah jam akan turun badai salju. Kalau sekarang keluar camp, tak akan bisa kembali. Semalam, hanya mundur beberapa ekor serigala. Mereka sudah mengira diri sendiri dewa. Gosip ini mengacaukan camp. Kalau kau butuh kayu bakar, boleh bongkar kandang tua. Tidak boleh membiarkan orang keluar camp sekarang. Soal kembalinya camp, aku yang bilang. Kalau penjaga keluar, siapa yang berani mundur dari kayu bakar? Siap menerima cambuk. Aku kedinginan. Di mana orang yang paling kecil di sisi angin camp Luhan Cuan. Setelah tumpukan salju tua di barat laut, jalan terus. Jalan sudah tak terlihat. Kalau terus maju, kita akan tersesat. Nona Shen, bagaimana dengan kami? Jangan ke hutan. Gali lubang di tempat ini. Menggali lubang. Kau ini, mau mati juga tak usah secepat itu menimbun dirimu. Kalau mau hidup, gali bersamaku. Mulut lubang menghadap ke bawah dan ditutup. Di dalam pakai papan kayu. Di luar ditutup setengah dengan batu salju. Lubang salju bisa menampung orang. Salju bisa menahan angin. Lebih hangat daripada gubuk kayu, jauh lebih nyaman. Ah. Anak itu masuk dulu. Kenapa salju yang pecah di sisi timur berbunyi begitu? Di dalam yang kosong itu sudah retak. Semua orang menjauh dari lereng timur. Mundur ke belakang lubang salju. Apapun yang dia katakan, kalian semua percaya. Bahkan salju pun bisa memakan orang. Kalau mau mati, berdirilah saja. Kalau mau hidup, turun dan merangkaklah. Saudara. Nona Shen, Anda telah menyelamatkan kami. Jangan berterima kasih sebelum berhasil pulang hidup-hidup. Tambahkan 1 lapis bata salju di atas lubang itu. Kalau tidak, kita takkan sampai ke Sweting.
Orang yang bertahan hidup di perbatasan utara seharusnya sudah bisa melakukan ini. Mereka benar-benar kembali. Tak satu pun kurang. Kayu bakar. Nyawamu hampir putus, tapi kau masih minta kayu bakar. Tanpa kayu bakar, kita akan mati kelaparan. Apa itu? Kau bahkan berani melihat rumah yang sudah roboh ini. Di gudangmu ada arang. Kau cari mati, jelas-jelas kau punya arang. Tapi kau malah memaksa semua orang keluar camp untuk menghadapi badai salju. Apakah karena kayu bakar kurang, atau kau memang ingin membunuh orang? Benar-benar ada arang di gudang. Anakku hampir mati kedinginan. Siapa yang berani ribut, tutup mulut. Malam ini semuanya dihentikan jatahnya. Mulai besok, Shentang, kau bertanggung jawab atas pembagian jatah. Dia menyelamatkan 10 orang. Kalau begitu, suruh 10 orang itu memberinya makan. Baik. Mulai besok, aku akan mencari jatah sendiri. Dingin di perbatasan utara bisa membekukan tulang. Aku ingin melihat sendiri, apa yang bisa kau gali dari salju untuk dimakan. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar. Apakah urusan jatah di pos ini mudah ditangani? Nyonya Shen menyelamatkan kami kemarin. Bukankah dia bisa mencari jatah sendiri? Biarkan dia cari. Hahaha. Mencari jatah di tengah salju dan dingin begini. Jangan bilang padaku kau mau makan salju. Kakak, kalau kau tak makan, aku yang makan daging. Haha, Lici, hahaha, pergi ke sungai es yang sudah membeku. Tertutup es bukan berarti tak ada makhluk hidup di bawahnya. Shentang, dalam 3 hari kalau kau tak menyerahkan 10 jin daging. Mulai sekarang, seluruh jatah keluarga ini akan dihentikan. Kalau aku berhasil menyerahkannya. Apa yang kau mau? Aku mau 3 emas murni. Baik, kalau kau tak bisa menyerahkannya, maka angkat kaki dari camp ini. Itu keputusan final. Kupikir kau punya kemampuan apa. Ternyata cuma datang menggali es dan minum air. Benarkah Nyonya Shen tahu cara menangkap ikan? Lihat gelembungnya, ada arus bawah di sini. Airnya belum mati. Di sana dangkal. Kantung harta, air cepat meluap. Lalu 3 langkah ke kanan, di bawah sana ada aliran balik, disitulah. Benar-benar ada air. Begini bisa menangkap ikan. Kalau kurang oksigen, ikan akan naik ke lubang. Sudah datang 3 ekor. Yang kiri yang besar, yang bergerak lebih lambat. Ternyata ikan memang ikan. Di bawah lumpur benar-benar ada yang bisa dimakan. Ada 2 ekor. Kurus. Ah. Selamat, kita tertolong. Ikan-ikan ini memang rezeki besar bagi yang melihatnya. Siapa yang menggali, dialah yang berhak atas ikan. Sungai ini milik camp. Camp ini dilindungi siapa? Kalau begitu, suruh sungai memuntahkan beberapa ekor lagi untukmu. Jangan berdiri di sana. Mau menakut-nakuti siapa? Di bawah kakimu ada pasukan terlarang. Yo Yun. Tolong aku, tolong aku. Selamatkan dia. Aku menyuruhmu menyelamatkannya. Bukankah kau sanggup menahannya? Tak ada yang bisa terus berdiri dan lewat begitu saja. Begitu pasukan tiba, semua bergantung padanya. Jangan banyak bicara. Kau turun sana dan tarik dia naik. Orang buta ini menakuti aku.
Paman Yo. Selamatkan aku. Kau mau atau tidak? Selamatkan dia. Tapi menyelamatkan orang ada harganya. Selamatkan aku, baru kau berani bicara soal syarat. Aku mau setengah kantong balok kayu. Biar kau yang atur, bukan kau yang atur aku. Ini soal membeli nyawanya. Dia orangku. Kalau begitu, turun dan selamatkan dia. Berikan Liang Yo malam ini padanya. Aku tidak mau mati. Kalau tak bisa menyelamatkannya, aku akan mengulitimu. Simpan baik-baik. Semua orang, tiarap. Jangan berdiri dekat-dekat, nanti membeku. Xiao Douzi, ambil papan kayu yang panjang itu. Yang satunya masih terus memanjang. Sisi kanan tidak boleh ditekan. Turunkan dari sisi kiri. 3 bagian di kiri tak perlu digosok. Itu sudah cukup berat. Pegang batang kayunya, jangan dilepas. Aku tak kuat menahannya. Kalau mau hidup, pegang erat. Kalau tiarap, berani-beraninya kau memerintah aku. Kau berdiri di sana, dia mati, kau ikut jatuh juga. 1, 2, tarik. Ya. Aku bilang, maju 1 inci lagi. Habis kau. Habis, habis. Mau bakar api atau tidak? Jangan dibakar terlalu ganas. Bisa-bisa nyawamu lebih dulu lenyap. Ganti baju kering, pelan-pelan hangat lagi. Dia benar-benar tahu cara menyelamatkan nyawa. Liang, kembalilah padaku. Orang sudah hidup, utang sudah jelas. Dia orangku. Liang juga milikku. Tadi kau menukar nyawanya dengan apa? Siang dan malam Liang, aku terima. 10 jin daging, beres. Dia benar-benar menggali daging dari para prajurit. Bukankah Zhao Kui bilang ada emas, perak, dan permata 3 kota? Bau amisnya kuat sekali. Kalau bilang daging, ya daging. Ini daging apa? Bukan bilang daging kelinci atau daging serigala. Daging. Jangan menyesal. Kasih dia 3 jin karbon. Nona Shen. Nona Shen, ini terlalu berharga. Kau sudah membantu banyak. Ambil apa yang memang jadi hakmu. Kakak, malam ini kita bisa hangat. Kau bermarga Lu. Kau kenal dia. Dulu aku pernah bertemu seorang di Sweling. Tubuhnya juga seperti ini, busurnya juga seperti ini. Tapi waktu itu, dia belum buta. Dia bukan pemburu. Dia orang dari Camp Sueki. Hahaha. Camp Sueki dari Lu Chuancheng. Tuan, perlu dilaporkan atau tidak? Laporkan saja. Jasa itu urusan atasan. Yang tetap di tanganku baru disebut kartu tawar. 1 orang buta, 1 perempuan. Membiarkan mereka hidup hanya akan jadi bencana. Putuskan dulu jatah makanan mereka. HMPH, tak perlu diputus. Dia bukan pencari daging, kan? Aku menyuruh dia mencari daging yang kubutuhkan. Malam ini sudah habis. Di camp ini, orang jahat terlalu banyak. Asal ada yang lebih dulu bertindak, gudang bobroknya tak akan sanggup bertahan. Jangan bikin aku mati, aku akan bikin mereka berlutut memohon padaku. Mulai hari ini, semua jatah pangan dihentikan, termasuk gerobak pengangkut. Gerobak pengangkut pangan itu 3 hari belum juga datang. Anak-anak sudah kelaparan sampai pusing, masih disuruh menunggu. Ada juga yang tidak kelaparan. Orang kami kemarin berhasil menangkap sekantong ikan. Itu ikan yang didapat Nyonya Shen dengan mempertaruhkan nyawanya. Ikan dari perbatasan utara. Kenapa dia harus makan sendirian? Kalau mau makan, boleh. Mulai hari ini, tempat ini jadi gudang daging beku.
Kau benar-benar menganggap diri sebagai petugas camp. Ada 3 aturan. Pertama, orang yang ikut menangkap ikan, mengumpulkan kayu bakar, menambal jaring, dan menjaga usaha mendapat daging dibagi sesuai bagian. Kedua, orang tua dan anak-anak boleh menerima setengah porsi dulu secara cuma-cuma. Siapapun yang bisa memungut kayu, menambal jaring, atau merebus air, semuanya dihitung sebagai tenaga kerja. Aku bisa menjahit, bisa mengasapi ikan, itu juga dihitung sebagai kerja. Aku juga bisa memecah kayu. Ketiga, pencuri daging tak akan pernah diterima kembali ke gudang. Kau berhak melarang. Karena aku bisa membuat daging jadi lebih banyak. Kau berjaga di pintu dan dengarkan langkah kaki. Orang ketiga di sebelah kiri. Pisau disembunyikan di sol sepatu. Mau ambil daging atau mau merampas daging? Aku ingin memberi ibuku sesuatu untuk dimakan. Hari ini ambil setengah porsi dulu. Besok ikut denganku menangkap ayam dan ambil 1 porsi penuh. Aku pergi ke sana, benar-benar berharap besok bisa menangkap ayam. Tuan Yo sudah bilang, bawa separuhnya. Sisanya habisi semua. Lalu bagaimana dengan si buta itu? Orang buta mana bisa melihat apa-apa? Aduh. Langkah ketiga langsung kena. Pencuri daging tak sebanding dengan gudang. Diam di tempat. Tak ada manusia yang lebih berharga dari daging babi. Gudang. Ada apa? Soal mencuri daging. Siapa berani mencuri dari gudang? Siapa yang mencuri daging? Tunjukkan padaku. Orang-orangmu cuma omong kosong. Mereka kelaparan sendiri, apa urusannya denganku? Kalau begitu, sesuai aturan, dia tak akan pernah diterima kembali ke gudang. Berani juga kau. Hahaha. Buat apa ribut? Zhao Guanxi. Dia diam-diam menyimpan bahan pangan di gudang dan membelinya dengan nama orang lain. Jelas ingin memberontak. Kalau mau memberontak, dia cuma membagi ikan dengan Shentang. Menimbun perbekalan camp secara diam-diam. Mengumpulkan massa dan melanggar aturan. Nyali kau juga tidak kecil. Tuan, ini ikan yang dia bawa masuk ke camp dengan usaha sendiri. Itu perbekalan camp. Kau mau merampasnya. Ini bukan merampas, ini menyita. Begitu orang datang, gudang daging beku sudah gila. Semua ikan dipindahkan. Siapapun yang tersentuh, dia yang kalah duluan. Lu Han Chuan, kau benar-benar kira tak ada yang mengenalmu. Camp Sueki menyelamatkan orang. Orang perbatasan sangat waspada, Camp Sueki juga tempat orang kampung. Beri dia hukuman berat. Lu Han Chuan. Berlutut. Pasukan Sueki, gudang bahan pangan pribadi, menghasut pemberontakan, melanggar hukum gelap. Sekarang aku bisa mematahkan kakimu. Patahkan kakinya. Kau akan menyesal malam ini. Mengancamku? Aku bukan orang yang bisa diancam. Ini peringatan. Api sudah padam, apalagi yang bisa dibakar. Keluar mencari asap aneh dan membingungkan. Serigala-serigala masuk. Kenapa sebanyak ini? 27 ekor. Sekarang masih ada sisa gudang. Siapa yang berani lari dan membunuh orang jika panahmu meleset? Jangan malah menyalahkan panah. Dari mana orang di gudang daging beku punya? Anak-anak dan orang tua akan pindah kayu bakar setelah kembali ke gudang batu bara. Di sini bukan giliranmu memerintah urusan garis suplai api. Kalau begitu kau saja. Nyalakan api. Kak, mereka masih hangat. Mereka tidak takut pada orang. Yang mereka takutkan adalah jika pemimpin serigala tidak memberi perintah. Itu makhluk apa? Raja Serigala Putih membunuhnya. Kalau kawanan serigala mundur, apa mereka bisa kacau lalu kita panah? Pukulanku terhenti. Untuk sementara dipasang dulu.
Kalau tubuhmu tak stabil, pedang bisa melenceng. Aku bantu kau menahan mereka sebentar. Kalau tidak dibunuh, seluruh camp akan mati. Batu. Lu Hancuan. Nona Shen. Sekarang. Tembak tepat kena, benar-benar kena serigala putih. Belum mati. Apa ini? Masa kini. Jadi serigala bukan datang sendiri. Ada orang yang mengusir mereka ke camp. Semalam ada kendaraan lewat, menarik keluar serigala dan memanfaatkan sedikit bubuk hitam. Serigala bisa naik kendaraan. Semua orang dilarang mendekati gerobak luar. Kembalilah mempelajari cara menyelamatkan bekal dengan hati-hati. Kau tahu apa ada di sana? Di sana cuma ada orang duniawi. Kalau begitu, kenapa kau takut? Kalau kau tanya sekali lagi, aku akan memotong lidahmu. Tadi malam ada yang sengaja membuat kekacauan di camp serigala. Saat kacau begitu, apa yang paling mudah dibawa pergi? Balok kayu. Orang-orang, bawa mereka. Tuan besar sudah sampai di gerobak liang. Nona akhirnya punya teman juga. Gerobak gandum baru saja tiba. Malam tadi gerobak itu mengangkut apa? Semua antre, hari ini tiap orang dapat semangkuk bubur encer. Cuma semangkuk ini gerobak gandum loh. Kalau tidak suka, jangan makan. Ada yang salah dengan perahu roda ini. Kenapa tidak benar? Tiba-tiba miring tajam. Saat dia datang, muatannya belum penuh. Bagaimana ini bisa dimakan? Bahan gandum jelek memang cuma begini. Siapa yang mengizinkan kau menyentuh gerobak gandum? Gandum yang sebenarnya sudah ditukar dan dibawa pergi. Jangan sembarang bicara soal kekurangan gandum di perbatasan, memang sejak awal hanya segini. Malam tadi kau lewat jalur kuno Swelling. Tutup mulutmu, lumpur di roda gerobakmu sudah menghitam. Di dekat Liu Fanging ada pasir putih dan salju. Hanya jalur kuno Swelling yang punya lubang hitam di tanah. Di mana Liang? Ada yang datang. Xiao Wei. Apa pavilion Liangting sudah selesai? Kereta ini tidak benar. Siapa kamu? Orang yang makan kenyang. Kalau begitu, belajar menutup mulut. Jadi kau masih hidup. Xiao Wei membawa penyakit. Kita benar-benar harus pergi menyelamatkan jalan itu. Siang hari tak bisa bergerak. Malam baru ada kesempatan. Zhao Kui akan menyadarinya. Jadi kita harus cepat. Sungguh, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku cuma menyetir kereta. Kau tidak tahu jalannya. Tapi kereta tahu jalan mengikuti arah. Di sini ada jejak kuda. 6 ekor kuda datang tadi malam. Orang-orang Xiaoyan. Dan ada jejak cakar serigala. Gerombolan serigala dipaksa mengejar kereta pergi. Kenapa mereka memakai serigala untuk menarik gerobak? Penyelia lumbung tidak mau mengecek. Lebih banyak orang mati daripada beras. Kalau berasnya berkurang pun tak ada yang bertanya. Ku dibilang berkali-kali, berasnya tidak ada di atas kereta. Di gudang malah mereka menyuruhku mengantarkan ke camp. Beras asli diturunkan di gudang usia sekolah. Memimpin jalan.
Gudang mereka punya sebanyak ini. Xiao Douzi hampir mati kelaparan. Benar-benar dingin, sungguh sedingin ini. Lu Hancuan. Ini papan tanda gudang makanan tentara tahun panen itu. Waktu itu kau kena masalah. Ada hubungannya dengan beras ini. Ada orang datang. Sudah kubilang, orang yang makan kenyang harus belajar tutup mulut. Kelilingi mereka. Jangan biarkan satupun lolos. Lu Hancuan, 3 tahun lalu kau tak mati beku, nyawamu memang keras. 300 gerobak beras militer Camp Sueki. Kau yang merampasnya. Jangan bicara sejelek itu. Beras militer masuk ke mulut orang mati juga tetap terbuang. Kau memaksa Camp Sueki turun tangan karena beras yang diputus pasokannya. Lalu menuduh kami diam-diam menimbun beras militer. Siapa yang suruh kau tak paham aturan? Di perbatasan harus ada kesetiaan, bukan kerakusan dan nafsu. Diam. Kau justru mencari rekening dengan sangat teliti. Jadi kau meracuniku sampai buta. Lalu membunuhku tanpa ampun. Beras ini sebenarnya bisa menyelamatkan berapa banyak orang. Mulai malam ini tak akan ada yang tahu lagi. Lepas anak panah. Berlutut. A. Mata aku, mata aku. Tembok belakang. Tidak bisa, aku tidak bisa. Kalau kau tidak keluar, kau akan ditinggalkan untuk disapu habis oleh Xiao Yan. Dari sini kita bisa menang di lereng bawah. Shen Tao. Tinggalkan papa namanya. Akan kubuat kalian semua jadi mayat. HMPH, kalau kau begitu takut, rupanya dia memang sungguhan. Perempuan yang terlalu pintar mati lebih cepat. Pejabat serakah biasanya mati lebih cepat. Sudah buta 3 tahun masih ingin membunuhku. Aku tak bisa melihatmu. Tapi ku dengar kau terkapar. Pergi. Xiao Wei, tidak perlu mengejarnya. Dengan papa nama ini, mereka takkan bisa keluar dari camp. Sebelum fajar, semua orang di camp harus mati. Nona. Kalau mau hidup, semua bangun bersama. Apa yang terjadi? Ada apa? Tanda gantungannya palsu. Shen Liang sudah ada di gudang penyelamatan Sueling. Kalau begitu, selama beberapa hari ini mereka sengaja membiarkan kita kelaparan. Itu buktinya. Shen Tang, kau kabur diam-diam di malam hari dan masih berani menghasut para narapidana. Xiao Yan mau memimpin pasukan sendiri. Hahaha. Bicara sembarangan. Benar, Xiao Wei bilang papa nama itu tidak boleh keluar dari camp. Kalau langit sudah terang, semua pedang tajam itu akan mati. Diam, diam. Kau juga tahu. Di camp ini masih ada berapa banyak pejabat yang mau mendengar perintahmu. Berapa banyak orang yang rela ikut mati bersama kau. Siapa yang mundur dari Cao Bing akan dibunuh. Kalau Xiao Yan membunuh kami juga akan membunuh kalian. Karena kalian pernah melihat kereta logistik. Pernah melihat papan tanda. Pernah melihat dia datang ke camp. Yang Mulia bilang ada alasannya. Laporkan kejahatan Zhao Kui.
Semua memberontak, semuanya memberontak. Tamparan ini dari anak kecil yang hampir membeku mati olehnya. Xiao Yan punya kuda, pedang, dan pasukan. Kami punya camp. Jurang salju garis api. Masih ada orang, tapi mereka itu manusia beku. Bahkan es pun bisa jatuh. Mereka akan kedinginan, dan takut pada api. Yang pertama, gali lubang untuk kuda jebak. Tancapkan tiang kayu di dasar lubang. Lapisi dengan adukan darah dan tanah liat. Yang kedua, campur minyak ikan dengan bubuk arang lalu buat naga api. Bawa perempuan dan anak-anak dari rumah keluarga Lin. Kerahkan anak-anak itu ke lereng belakang gua salju. Xiao Douzi bertugas memukul panci besi untuk mengirim sinyal. 3 ketukan ke timur, 5 ketukan ke barat. Aku ingat. Aku tahu, papan penutup di gerbang camp masih bisa dipakai. Tapi sudah membeku. Ambil bara api untuk dipanaskan. Jangan terlalu dekat. Kalau terlalu panas, nanti patah. Kau benar-benar dari camp Sueki. Dulu memang. Tiga tahun lalu, camp Sueki menyelidiki bahwa jatah beras tentara telah diganti. Kami ingin mengirim papan nama itu keluar dari perbatasan. Xiao yang disergap oleh Xiao Yan. Dari 37 orang, hanya aku yang hidup. Malam ini bukan untuk balas dendamku, tapi untuk membuat kalian tetap hidup. Apa kalian masih takut mati? Tapi aku lebih takut anak-anak kelaparan dan mati kedinginan. Aku juga takut. Tapi ibuku pernah makan ikan buatan Nona Shen. Aku tidak bisa menerima makanan gratis. Aku jadi narapidana pengasingan selama 5 tahun. Ini pertama kalinya aku merasa diriku juga seperti penjahat. Aku ikut katamu. Baik. Kalau begitu biarkan Xiao Yan masuk. Biar hemat tenaga. Xiao Wei, Zhao Kui tidak keluar dan menang. Sampah. Masuk camp. Bakar dengan api. Apa? Ada jebakan. Bakar. Shen Tao. Aku di sini. Serahkan papan nama itu padaku. Aku akan menyisakan 1 nyawamu. Nyawa siapa yang pernah kau sisakan? Hari ini. Kini saatnya kau membayar utang. Pergi ke lokasi serigala mengintai. Kalian kira jumlah banyak pasti menang. Serigala datang lagi. Aku bisa membuat mereka menjadi pasukan. Dan juga bisa membuat mereka menghabiskan persediaan kalian. Lu Han Chuan menembak peluit. Angin kacau, manusia menghadang. Sudutnya tidak cukup. Raja Serigala Putih belum mati. Orang yang membencinya, aku pun membenci. Shen Tao. Cari mati. Sekarang. Sampah. Tingkatkan garis serang. Jangan biarkan serigala masuk ke camp dalam. Semua mundur.
Kalau tidak, aku bunuh dia. Kau cuma bisa memakai orang hidup sebagai tameng pedang. Orang hidup paling ampuh. Si buta. Berani kau menembak. Semua ini gara-gara kau merusak urusanku. Berlutut ini. Mewakili 37 nyawa di Camp Sueki. Kalian tidak akan menang. Suruh orang dari Beijing keluar. Tak seorang pun berani menyelidiki orang di belakangku. Kalau begitu, suruh seluruh camp menjadi saksi bersama. Yang pernah makan daging panggang. Yang hampir mati kedinginan. Yang dipaksa pergi memberi makan serigala. Semua jadi saksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku juga bersaksi. Xiao yang menjatuhkan Liang, membunuh demi memadamkan api. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku bersaksi. Ah. Ah. Ternyata kita bukan tanpa jatah beras. Mereka yang tidak membiarkan kita hidup. Aku cuma bertindak menurut perintah. Aku juga dipaksa. Di gerobakmu ada arang. Tapi kau malah memaksa anak-anak keluar camp untuk menebang kayu. Juga dipaksa. Kau bawa 3 orang ke pos terdekat untuk melapor. Tanda pengenal dan identitas. Gudang tua, gudang tua. Satu pun tak boleh kurang. Kalau kau sendiri. Suruh orang itu makan dulu. Nyonya, hari ini bisa makan nasi kering tidak? Bisa. Makan sampai kenyang. Tidak masuk dan melihat. Kalau tidak terlihat, dengarkan saja. Sudah dengar. Ini orang yang dulu ingin kalian selamatkan. Kukira yang tersisa cuma dendam. Kalau kau, setelah ini mau kemana? Lalui dulu musim dingin ini dengan selamat. Lalu cari satu persatu orang yang berutang. Hitung aku 1. Makan dulu. Orang tua, anak-anak, dan yang pertama mendapat kerja adalah orang yang bekerja. Panci kedua hari ini bukan untuk lapor, tapi untuk makan. Hahaha. Haha. Namanya diganti jadi gudang daging beku, terlalu kecil. Kalau begitu, kau mau lihat sebesar apa? Besar sampai tak ada yang berani merebut jatah beras dan mempertaruhkan nyawa. Hahaha. Ha. Apa Nona Shen datang untuk menangkap kami? Bukan, jagoan. Atas perintah inspeksi dari Beijing, selidiki kasus jatah militer di Sueling. Di mana orang yang benar? Di sini, di sini. Kami semua di sini.